So what's up guys, balik lagi di Kelo Vlog. Jadi kalau kemarin kita udah review semua Leong Chosubyo dari awal sampai detik ini, nah sekarang seperti banyak permintaan dari kalian bahwa gue juga akan mereview semua barongsai dari awal sampai dengan yang sekarang nih. Kira-kira apa aja ya perbedaan dari segi motif, corak, warna, dan lukisannya. Nah kalau mau tahu gimana soalnya, ini dia. Yo! Nah jadi di awal tuh Chosubyo memiliki sepasang barongsai, yaitu barongsai Hokusan dan barongsai Fatsan. Nah ini adalah fotonya nih. Wah, ternyata Chosubyo pernah punya barongsai Hokusan juga. Ya, pernah, dan ini adalah satu-satunya barongsai Hokusan yang dimiliki oleh Chosubyo. Barongsai Fatsan pertama berwarna hitam merah dan yang Hokusan berwarna merah emas. Nah, karena masih awal banget, maka kita belum tahu tuh ada aliran Fatsan dan Hokusan. Waktu itu juga inspirasi bermainnya hanya dari VCD atau video di YouTube. Di awal-awal kita mulai ikut partisipasi dalam acara Seiji Tibio dan pentas Imlek nih. Sampai akhirnya kita juga mulai ikut tanding nih, perdana banget. Belum tahu aturannya kayak gimana, apa aja yang dinilai, pokoknya udah ikut aja dulu. Kalah menang itu urusan belakangan lah ya. Dan ini adalah foto pertandingan pertama yang diikuti oleh Chosubyo tahun 2010 di BSD Tangerang. Waktu itu kita turun 2 tim dengan properti seadanya saja. Hanya gerbang, pohon, bangku, dan ular-ularan seperti ini doang nih. Waktu itu masih inget banget cuma dapat nilai 6 karena kelebihan waktu sampai 12 menit dan ada beberapa potongan-potongan lainnya. Wajar lah ya, masih baru banget. Nah, seiring berjalannya waktu, masih di tahun yang sama yaitu 2010, kami dikenalkan aliran Fatsan oleh Koboris dari Pekanbaru nih. Dari situ kita mulai tahu, oh ternyata tuh Fatsan musiknya begini ya, gerakannya begini ya, ekspresinya kayak gini ya. Dan dari situ kami mulai tertarik dengan aliran Fatsan dan mulai mendalaminya sampai sekarang. Kita juga dikenalkan dengan permainan adat dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang memiliki arti dari masing-masing tersebut dan masih dimainkan hingga saat ini. Nah, di tahun 2010 juga kami mengikuti pertandingan lagi di Bangka Belitung nih. Ini juga pengalaman yang berkesan ya, pertama kali naik pesawat dan bertanding di luar daerah. Waktu itu juga kami sudah bermain dengan gaya Fatsan, walaupun masih banyak kekurangan, dan bersyukurnya saat itu kami mendapatkan juara kelima atau harapan 2. Mantap lah ya untuk perdana. Oke, jadi kira-kira begitulah kenangan dari barongsai pertama yang dimiliki oleh Chosubyo. Sekarang kita akan move on ke barongsai selanjutnya ya. Ini dia. Nah, barongsai selanjutnya ini adalah model Fatsan dari Cina. Ini dia fotonya. Dengan warna merah dan list kuning. Ya, dari segi ukuran kepalanya memang agak lebih besar dari ukuran barongsai sebelumnya ya. Barongsai ini juga untuk perdana dimainkan saat pertandingan di Tamrin City nih. Dan setelah itu juga dimainkan untuk acara-acara Imlek dan beberapa pertandingan lainnya. Untuk kualitas dan ketahanan barong ini terbilang cukup bagus karena bulunya tebal dan kerangkanya juga kuat. Dari 2010 sampai 2016 masih dimainkan dalam beberapa acara. Oke, sekarang kita akan beranjak ke barongsai berikutnya ya. Ini dia fotonya. Nah, barongsai berikutnya ini adalah masih bagian dari barongsai Hokusan sebelumnya. Hanya kepalanya aja yang diganti baru, badan dan celananya masih yang lama. Karena saat itu kita sudah bermain aliran Fatsan, jadi kepalanya pun diganti. Nah, barongsai ini dipasangkan dengan barongsai merah sebelumnya. Jadi ketika pentas pun barongsainya sepasang warna merah-merah. Nah, barongsai ini juga pernah dimainkan oleh Soraya Larasati nih, artis terkenal, dalam pembuatan iklan Kemilau Mandiri Fiesta di Trans 7. Mantap! Selain itu tetap juga pernah diikutkan pertandingan di Tang City Mall pada tahun 2012. Nah, barongsai selanjutnya adalah barongsai model Fatsan Mengkok yang pertama kali dimiliki oleh Chosubyo nih. Ini dia fotonya. Nah, sebelumnya mengucapin sekali lagi kepada Koboris yang sudah mengenalkan aliran Fatsan dan mau memberikan barongsai ini kepada Chosubyo. Makasih kok. Oke, jadi barongsai Mengkok kali ini berwarna kuning hitam. Bedanya corak jubahnya tidak menggunakan sisik betok seperti biasanya ya. Hanya kain dan bulu-bulu aja. Tapi tetap bagus kok ini. Ekspresinya dapet, serem, dan hidup mimiknya. Buat ketahanan ini juga cukup oke, bisa tahan sampai 7 tahun. Dan sekarang jubahnya, celananya masih bagus. Hanya kepalanya udah sering dipakai untuk latihan aja sih. Oke, lanjut. Di tahun 2014 kita baru beli barongsai lagi nih. Ini dia fotonya.
Kali ini warnanya masih merah karena persiapan untuk Imlek, jadi membutuhkan warna yang cerah-cerah. Nah, setelah pertandingan di 2012, kita akhirnya ikut tanding lagi nih di tahun 2015. Waktu itu pertandingannya di Taman Kota BSD dan belum mendapatkan juara karena ada pemotongan tali kenongnya malah copot. Jadi buat kalian yang mau ikut pertandingan, usahakan semuanya udah siap dari awal ya. Oke? Oke, jadi lanjut lagi ke barongsai berikutnya. Nah, barongsai berikutnya ini modelnya masih sama dengan model yang sebelumnya. Hanya warnanya aja yang berubah, yaitu warna orange dan emas. Dan ini adalah fotonya. Nah, di tahun 2016, barongsai ini dipakai untuk pertandingan Kejurda Banten di Mall Balai Kota nih. Saat itu juga merupakan pertandingan perdana bagi anak-anak baru Chosubyo dengan target mencari pengalaman dan tanpa melakukan kesalahan. Dan target itu pun tercapai. Boom! Bermain bersih dan tanpa ada pemotongan dan mendapatkan nilai 8,48. Ya, walaupun belum juara saat itu, tapi target sendiri itu target pribadi atau target perkumpulan untuk tidak melakukan kesalahan itu sudah tercukupi. Mantap. Next, yaitu barongsai selanjutnya. Nah, barongsai selanjutnya ini warnanya masih oranye, yaitu warna oranye hitam. Kenapa warna oranye? Karena ini akan dipasangkan dengan barongsai sebelumnya. Jadi ketika pentas tuh ada merah-merah dan oranye-oranye, seperti itu. Dan ini adalah fotonya. Barongsai ini juga perdana dimainkan saat Kejurda Banten 2018 di Mall Alam Sutra. Waktu itu kita mendapatkan juara keempat atau harapan 1. Potongan kali itu adalah tentang baris berbaris. Nah, baris berbaris ini juga penting ya buat kalian yang mau ikut pertandingan karena itu merupakan salah satu penilaian dalam poin sopan santun. Oke? Barongsai ini juga masih aktif dimainkan saat Imlek tahun ini dan beberapa pentas sejit-sejit. Dari segi bulu dan mimik ini oke, tapi sayangnya kerangkanya itu cepet penyok, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi ke barongsai berikutnya. Nah, barongsai ini mungkin masih sangat familiar bagi kalian, yaitu terkenal dengan barongsai Iron Man. Kenapa barongsai Iron Man? Karena sudah dipakai dalam video trailer Avengers Endgame yang kita buat. Dan ini adalah fotonya. Barongsai ini juga merupakan barongsai favorit gue karena dari segi warnanya yaitu ngejreng, warna merah emas, dan mimiknya pun seram ya. Nah, kalau barong ini belum pernah ikut pertandingan karena waktu itu keburu direnovasi karena keinjak matanya sampai rusak. Dan yang sekarang adalah foto yang sudah direnovasi. Yang kemarin kita sudah unboxing juga ya. Barongsai ini juga dipakai dalam beberapa pentas Imlek saat ini dan sejit-sejit juga. Yoi, jadi sekarang kita akan masuk ke barongsai selanjutnya nih. Barongsai kali ini sangat berbeda dari barongsai sebelumnya karena warnanya kuning sendiri nih, kuning emas. Ya, barongsai ini merupakan barongsai pertama yang kita unboxing dan kita videokan di YouTube ya. Ini dia videonya. Nah, walaupun sudah lama di unboxing, namun setelah setahun barongsai ini baru dimainkan untuk sejit tahun ini. Ya, jadi untuk pertama kalinya dimainkan saat pentas Imlek dan baru beberapa kali aja dimainin ya nih. Jadi fotonya pun masih sedikit. Barongsai ini juga akan disimpan untuk pertandingan selanjutnya dan akan dipakai hanya untuk acara-acara besar aja. Nah, kita masuk ke barongsai yang terakhir nih. Barongsai ini mungkin masih anget juga lah di pikiran kalian karena baru aja kemarin di unboxing dan memang sengaja dipakai untuk pentas Imlek saat ini.
karena pentas Imlek tahun ini lumayan banyak, jadi si Dencan puji syukur. Jadi barongsainya pun harus banyak dibagi ke sana dan kemari. Dan sekarang disimpan untuk pertandingan dan pentas-pentas besar. Oh ya, barongsai ini dan barongsai kuning yang tadi juga dimainkan saat pernikahan salah satu anggota tim kami, yaitu dengan tema permainan adat. Nah oke guys, jadi itu tadi dia video review barongsai dari awal Chow Soo-byo sampai dengan yang sekarang. Kalau menurut kalian dari awal sampai sekarang, mana sih barongsai yang menjadi favorit kalian? Dan apa sih alasannya? Komentar di bawah ya. Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini. Kira-kira kedepannya Chow Soo-byo bakal punya barongsai seperti apa ya? Kita tunggu aja. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Yo!